Pengertian gerak. Tentunya setiap hari kita melihat benda yang bergerak. Misalnya, mobil yang melaju di jalan, berputarnya jarum jam pada arloji, matahari yang bergerak dari timur ke barat, seseorang yang berlari pagi di taman, dan banyak lagi yang lain. Jadi, tahukah kamu apakah yang dimaksud dengan gerak? Nah, untuk memahami pengertian gerak, mari kita lakukan kegiatan berikut. Sediakan 3 buah mobil mainan, seutas tali, dan sebuah mistar. Letakkan 3 mobil mainan itu pada suatu garis lurus di lantai dan tandai mobil-mobilan itu dengan huruf A, B, dan C. Hubungkanlah mobil C dan B dengan tali tersebut. Lalu, ukur jarak antara B dan A, C dan B, C dan A dengan menggunakan mistar. Setelah itu, coba tarik mobil C ke kanan. Lalu, ukur kembali jarak antara mobil B dan A, C dan B, juga mobil C dan A. Nah, bagaimanakah kedudukan ketiga mobil tersebut? Apakah sama atau berbeda? Ternyata, ketika kamu menarik mobil C ke kanan, terjadi perubahan kedudukan mobil B terhadap A. C juga berubah kedudukan terhadap A, tetapi kedudukan mobil C tidak berubah atau tetap terhadap mobil B. Saat seperti inilah, kita katakan bahwa B bergerak terhadap A, C bergerak terhadap A, tetapi C tidak bergerak atau diam terhadap B. Dari pernyataan ini, dapat kita amati bahwa untuk mendefinisikan gerak, kita memerlukan suatu titik acuan. Titik acuan yang dimaksud adalah suatu tempat di mana kamu mulai mengukur kedudukan suatu benda. Pada kegiatan ini, jika titik acuan yang kamu tentukan adalah A, maka B dan C dikatakan bergerak karena kedudukannya yang berubah terhadap titik acuan A. Dan jika B yang menjadi titik acuan, maka A bergerak karena kedudukannya yang berubah dengan titik acuan. Namun, kedudukan C tidak bergerak atau diam karena kedudukan C terhadap titik acuan B. Nah, dari penjelasan ini, dapatlah kita definisikan bahwa suatu benda dikatakan bergerak jika kedudukan benda itu selalu berubah terhadap suatu titik acuan. Gerak relatif. Apakah gerak relatif itu? Dari kegiatan sebelumnya, kita katakan bahwa mobil C bergerak terhadap A, tetapi mobil C tidak bergerak terhadap mobil B. Jadi, gerak bergantung terhadap titik acuannya. Itulah sebabnya gerak itu bersifat relatif. Relatif artinya belum pasti. Jadi, bagaimana dengan pernyataan yang sering kita dengar atau katakan tentang gerak? Contohnya, Danu bersepeda, Ani berjalan kaki, bus melaju, dan sebagainya. Ternyata, dalam ilmu fisika, pernyataan-pernyataan seperti ini belumlah lengkap karena sifat gerak yang relatif tersebut. Maka, pernyataan tentang gerak haruslah dinyatakan terhadap suatu benda yang ditetapkan sebagai acuannya. Sehingga, pernyataan tersebut dapat kita lengkapi dengan menyatakan titik acuannya. Misalnya, Danu bersepeda terhadap gedung sekolah. Ani berjalan kaki terhadap pasar, bus melaju terhadap terminal. Gerak relatif dapat pula kita lihat dalam ilustrasi ini. Setiap hari, Tommy dan teman-temannya Bagus dan Sylvia mengendarai sepeda menuju sekolah. Namun suatu hari, karena Tommy juga bertugas membersihkan kelas, maka ia mengayuh sepeda lebih cepat sehingga mendahului teman-temannya itu. Nah, gerak Tommy ini dapat kita tinjau menjadi beberapa macam, bergantung dari titik acuan yang kita tetapkan. Seperti, pertama, gerak Tommy terhadap teman-temannya Bagus dan Sylvia. Kedua, gerak Tommy terhadap teman-temannya yang bermain di sekolah. Ketiga, gerak Tommy terhadap guru piket. Gerak semu. Tentunya, kamu pernah berpergian dengan menggunakan mobil, bukan? Nah, coba ketika dalam perjalanan, pandanglah ke kanan atau ke kiri. Maka, pohon-pohon atau rumah-rumah yang ada di pinggir jalan seolah-olah bergerak mendekati kamu, kemudian melewatimu, dan akhirnya menjauh di belakang mobil yang kamu naiki. Ternyata yang sesungguhnya bergerak itu adalah kamu, sedangkan pohon-pohon atau rumah-rumah itu tidak bergerak atau tetap diam.
Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari adalah matahari yang seolah-olah bergerak dari timur ke barat atau terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Sadarkah kamu bahwa yang sebenarnya, bumi yang kita tempati inilah yang berputar atau berotasi pada sumbunya dari barat ke timur, sedangkan matahari tetap diam di tempatnya. Nah, kedua contoh ini dinamakan gerak semu. Jadi, sebuah benda dikatakan melakukan gerak semu apabila benda tersebut seolah-olah bergerak. Padahal yang sebenarnya, benda itu tetap diam. Besaran-besaran dalam gerak lurus. Titik-titik yang dilalui oleh suatu benda ketika bergerak disebut lintasan. Gerak dalam lintasan lurus disebut dengan gerak lurus. Sebaliknya, gerak dalam lintasan yang tidak lurus disebut gerak tidak lurus. Contohnya, gerak parabola, gerak melingkar, ataupun gerak tak beraturan. Dalam bab ini, gerak yang kita bahas hanya pada gerak lurus. Jadi, jika berikutnya disebutkan gerak, maka maksudnya adalah gerak lurus. Nah, tahukah kamu besaran-besaran apa saja yang terlibat dalam gerak? Untuk memahaminya, simaklah ilustrasi berikut. Suatu hari, Sekolah Sains Bandung mengadakan studi tur ke Jakarta dengan menggunakan bus. Dari catatan, jarak Bandung-Jakarta kira-kira sejauh 200 km, dengan perjalanan ditempuh selama 3 jam. Perhatikan, 200 km adalah besaran jarak. Dalam satuan SI-nya adalah meter, sedangkan 3 jam adalah besaran waktu. Dalam satuan SI-nya adalah sekon. Dan speedometer, atau yang akan kita bahas selanjutnya, menunjukkan angka 80. Artinya, saat itu bus sedang melaju pada 80 km per jam. Untuk 80 km per jam adalah besaran kelajuan. Dalam satuan SI-nya adalah meter per sekon. Ketika supir bus menginjak pedal gas lebih dalam, maka kalian merasakan kelajuan bus semakin bertambah cepat dan sering dikatakan bahwa bus mengalami percepatan. Dan sebaliknya, ketika supir bus melepaskan pedal gas dan menginjak pedal rem, kamu merasakan kelajuan bus semakin berkurang, atau dikatakan bus mengalami perlambatan atau percepatan negatif. Jadi, dari penjelasan-penjelasan ini, dapat kita peroleh bahwa ada 4 besaran dalam gerak, yaitu jarak, waktu, kelajuan, dan percepatan. Kita akan bahas satu demi satu beserta hitungan sederhananya. Jarak dan perpindahan. Suatu hari, ibu menyuruh Siska belanja ke pasar. Jarak rumah Siska ke pasar adalah 200 meter. Tahukah kamu berapa jarak dan perpindahan hingga Siska kembali lagi ke rumah? Nah, untuk mengetahui berapa besarnya jarak yang ditempuh Siska, maka kamu harus menjumlahkan jarak dari rumah ke pasar dengan jarak dari pasar ke rumah. Jadi, jarak yang ditempuh Siska adalah 200 meter ditambah 200 meter sama dengan 400 meter. Dan untuk menentukan besarnya perpindahan, perhatikanlah arah perpindahannya. Nah, perpindahan yang ditempuh Siska adalah 200 meter ke arah pasar atau plus 200 meter dan 200 meter kembali lagi ke rumah yang letaknya berlawanan dengan arah pasar, berarti minus 200 meter. Jadi, perpindahan yang ditempuh Siska adalah 200 meter ditambah minus 200 meter sama dengan 0 meter. Mengapa bisa 0 meter? Karena, walaupun Siska bergerak, tetapi kedudukan awal dan akhirnya adalah sama. Dari penjelasan tersebut, maka kita dapat membedakan antara jarak dan perpindahan, yaitu jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arah. Sedangkan, perpindahan adalah panjang lintasan yang ditempuh benda dengan memperhatikan arah geraknya. Kelajuan dan kecepatan. Wah, sepertinya aku sudah tertinggal jauh.
Aku harus menambah kecepatan mobilku untuk menyusul mereka. Ini adalah suatu pernyataan yang sering kita dengar atau kita katakan. Menggunakan kata kecepatan untuk menunjukkan kelajuan dari suatu kendaraan. Padahal, dalam ilmu fisika, kata kelajuan dan kecepatan itu memiliki arti yang berbeda. Tahukah kamu apa bedanya? Hal ini akan kita bahas. Namun sebelumnya, jawablah terlebih dahulu pertanyaan sederhana ini. Menurut kamu, manakah yang lebih cepat bergerak, sebuah mobil atau sepeda? Atau gerak sepeda daripada pejalan kaki? Tentunya, pertanyaan ini dengan mudah kamu jawab. Ya, untuk menempuh jarak yang sama, mobil akan memerlukan waktu lebih singkat daripada sepeda. Dan sepeda akan memerlukan waktu lebih singkat daripada berjalan kaki. Kasus ini dapat diilustrasikan sebagai berikut. Misalkan, jarak yang ingin ditempuh oleh pengendara mobil, sepeda, dan pejalan kaki adalah 1,2 km atau 1.200 meter. Nah, untuk menempuh jarak 1.200 meter, mobil memerlukan waktu 2 menit saja, atau 2 dikali 60 sekon sama dengan 120 sekon. Bersepeda memerlukan waktu 5 menit, atau 5 dikali 60 sekon sama dengan 300 sekon. Sedangkan, pejalan kaki memerlukan waktu 10 menit, atau 10 dikali 60 sekon sama dengan 600 sekon. Kelajuan dari mobil, sepeda, dan pejalan kaki dapat kita hitung dengan cara sebagai berikut. Kelajuan mobil sama dengan 1.200 meter per 120 sekon sama dengan 10 meter per sekon. Kelajuan sepeda sama dengan 1.200 meter per 300 sekon sama dengan 4 meter per sekon. Kelajuan pejalan kaki sama dengan 1.200 meter per 600 sekon sama dengan 2 meter per sekon. Jadi, kelajuan suatu benda didefinisikan sebagai hasil bagi antara jarak yang ditempuh terhadap waktu yang diperlukan benda untuk menempuh jarak tersebut tanpa memperhatikan arahnya. Sedangkan, kecepatan adalah kelajuan dengan memperhatikan arahnya, yang dapat dinyatakan ke dalam bentuk persamaan. Kecepatan sama dengan perpindahan dibagi terhadap selang waktu, yang satuannya meter per sekon. Kelajuan sama dengan jarak dibagi terhadap selang waktu yang satuannya meter per sekon. Nah, walaupun satuan kelajuan dalam SI adalah meter per sekon, namun dalam kehidupan sehari-hari, kita lebih sering menjumpai satuan kelajuan dalam kilometer per jam. Contohnya di jalan tol. Jika kamu memperhatikan ada tertulis seperti kelajuan maksimum mobil 100 km per jam, dan kelajuan minimum mobil adalah 60 km per jam. Nah, untuk mengubah satuan kilometer per jam menjadi meter per sekon, ingat kembali tanda konversi yang sudah kita pelajari pada bab besaran dan satuan. Mula-mula, ubah satuan kilometer menjadi meter, di mana 1 kilometer sama dengan 1.000 meter. Lalu, satuan jam menjadi sekon, di mana 1 jam sama dengan 3.600 sekon. Jadi, untuk 1 km per jam sama dengan 1.000 meter per 3.600 sekon, yang disederhanakan menjadi 5 meter per 18 sekon. Sehingga, dapat kita tulis konversi dari satuan meter per sekon dan kilometer per jam, yakni 1 km per jam sama dengan 5 meter per 18 sekon, atau 1 meter per sekon sama dengan 18 km per 5 jam. Maka, jika tertulis kelajuan mobil maksimum 100 km per jam sama dengan 100 dikali 5 meter per 18 sekon sama dengan 500 meter per 18 sekon, sama dengan 27,78 meter per sekon. Atau jika tertulis kelajuan mobil minimum 60 km per jam sama dengan 60 dikali 5 meter per 18 sekon, sama dengan 300 meter per 18 sekon, sama dengan 16,67 meter per sekon.
Ketika hari libur tiba, Deris dan keluarganya mengadakan tamasya ke suatu tempat dengan menggunakan mobil yang dikemudikan oleh papanya. Saat dalam perjalanan, Deris mengamati terus kelajuan dari mobil itu. Ia ingin melihat apakah kelajuan mobil itu dapat bertahan terus. Dengan melihat speedometer apakah selalu menunjukkan angka yang sama. Ternyata hal ini sangat sulit. Mengapa? Kejadian yang diamati. Saat kendaraan di depan mobil cukup padat, sehingga Papa Deris harus mengurangi kelajuan mobil. Setelah itu, kelajuan mobil masih dapat dipertahankan untuk selang waktu yang sebentar saja. Karena tak lama kemudian mobil terjebak di lampu merah, dan mobil itu berhenti sesaat atau speedometer menunjukkan angka 0. Ini berarti kelajuan kendaraan dapat berubah-ubah, sehingga yang perlu kita tentukan adalah kelajuan rata-ratanya. Kelajuan rata-rata disimbolkan dengan V rata-rata, yang didefinisikan sebagai hasil bagi jarak total yang ditempuh suatu benda dengan selang waktu total untuk menempuh jarak tersebut. Secara matematisnya, kelajuan rata-rata dapat dirumuskan sebagai berikut. V rata-rata sama dengan S1 ditambah S2 ditambah S3 dan seterusnya, dibagi T1 ditambah T2 ditambah T3 dan seterusnya. Maka sama dengan S total dibagi T total. Dengan V sama dengan kelajuan rata-rata, satuan meter per sekon, S sama dengan jarak total, satuan meter, T sama dengan selang waktu total, satuan S. Wah, ternyata Deris anak yang hebat. Ia mencatat jarak dan waktu yang ditempuh mobil tersebut. Ini dia catatannya. 15 menit pertama, mobil menempuh jarak 12 km. 15 menit kedua, mobil menempuh jarak 15 km. 30 menit berikutnya, mobil menempuh jarak 25 km. Jadi, dari catatan itu, Deris dapat menghitung kelajuan rata-rata mobil tersebut selama perjalanan. Sama dengan jarak total per selang waktu total. Sama dengan 12 ditambah 15 ditambah 25 km per 15 ditambah 15 ditambah 30 menit. Sama dengan 52 km per 60 menit. Sama dengan 52 km per 1 jam. Sama dengan 52 km per jam. Untuk kecepatan rata-rata, didefinisikan sebagai hasil bagi perpindahan dengan selang waktu total untuk menempuh jarak tersebut. Dalam bentuk matematisnya ditulis dengan V sama dengan S total per T total. Dengan V adalah kecepatan rata-rata satuan meter per sekon, S total adalah perpindahan total satuan meter, T total adalah waktu total satuan sekon.